Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dalam program PKTV Talk. Kita kembali di PKTV Talk yang menemani Anda setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat dengan berbagai macam topik yang menarik yang kita coba angkat dan kita mengundang narasumber untuk kita bahas di sini. Nah, saya sapa dulu Anda yang berada di Samarinda, yang ada di Tenggarong maupun di Kutai Timur, yang ada di Sangatta. Semoga Anda bisa menikmati siaran-siaran kami dan kita mencoba untuk memberikan informasi-informasi menarik, termasuk juga acara-acara yang lain yang tentunya sangat menghibur keluarga Anda dan mungkin menjadi salah satu pembelajaran ya, peningkatan ilmu kita dalam kami akan menyuguhkan ya berbagai macam acara yang tentunya bisa menambah wawasan Anda. Nah, pemirsa PKTV, pada kali ini kita mengundang, langsung saja saya perkenalkan karena beliau sudah kita undang di sini, akan menceritakan tema kita pada PKTV Talk kali ini, yaitu harumkan Bontang di SOWSG, yaitu Special Olympic World Summer Game di Jerman yang sudah dilakukan pada 10 hari yang lalu. Nah, beliau langsung kita undang, ada Ibu Yeti Herlian. Apa kabar Bu Yeti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selalu semangat ya Bu ya untuk pendidikan dan motivasi pada anak-anak. Dan di samping beliau inilah Mas Muhammad Yafi Eza Mahendra. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mas Eza ini panggilannya Mas Yafi atau Mas Eza? Mas Eza. Mas Eza. Mas Eza ini salah satu atlet Indonesia yang berasal dari Bontang dan berhasil memperoleh medali emas, betul Bos ya? Ya. Ya, medali emas dalam event yang internasional, yaitu SOWSG, yaitu Special Olympic World Summer Game. Nah, ini sungguh luar biasa. Kita bangga sebagai masyarakat Kalimantan Timur, ada salah satu putra terbaik yang berhasil menerima penghargaan dan memperoleh medali emas, gitu Bu ya. Medali emas di event internasional. Nah, ini baru seminggu yang lalu. Kadang-kadang ada mungkin Anda yang baru mendengar kabar ini, dan ini kami sampaikan sebagai kebanggaan kami terhadap Mas Eza, karena Mas Eza ini sudah berhasil memperoleh medali emas pada event internasional. Nah, sekarang saya cerita-cerita ini dengan pertemuan pada PKTV Talk kali ini, kita mencoba menyampaikan atau memberikan tema mengharumkan nama Bontang dalam event internasional yang disebut SOWSG tadi ya. Dan ini baru saja dilakukan di Jerman, di kota mana Bu? Di Berlin. Di Berlin, Jerman pada pekan yang lalu. Nah, saya langsung saja mungkin ke Bu Yeti dulu. Bu Yeti bisa dijelaskan SOWSG, yaitu Special Olympic World Summer Game. Ya. Itu event apa dan di mana dan kapan dilakukan? Nah, ini event ini dilakukan setiap 4 tahun sekali. Setiap 4 tahun sekali. Ini berkumpulnya seluruh negara-negara. Seluruh negara-negara. Ya. Nah, kebetulan kemarin yang ikut ada 172 negara. Oh, 172 negara Ya, benar. Yang diadakan 4 tahun sekali, dan pemilihan atletnya itu setiap 3 tahun, dan tahun keempatnya akan berangkat ke luar negeri yang ditentukan nanti di negara mana yang akan mengadakan perlombaan itu. Ya. Ini khusus untuk anak bertalenta khusus. Oke. Ya, ini seperti Ananda Muhammad Eza, yaitu yang diikutin Soinendel adalah anak yang berkebutuhan khusus. Jadi yang lainnya tidak bisa. Gitu. Yang khusus untuk tunagrahita aja. Ya, oke. Ya, pemirsa PKTV, mungkin Anda
membayangkan bahwa karena rutin ya 4 tahun, maka kalau di dunia ada pekan olimpiade. Iya. Itu untuk olimpiade yang dengan jenis olahraga tertentu, maka ada jenis olahraga lain yang juga dilombakan dengan event namanya Special Olympic World Summer Game ini untuk para ABK ya. Jadi ini event internasional yang kebetulan ya, atau mungkin juga kebetulan lagi karena saya dengar-dengar di Kalimantan Timur atau di Bontang ini sering mengirimkan atletnya untuk event internasional. Ini suatu kebanggaan kita di daerah yang kecil, mungkin ya daerah yang pinggir, ternyata banyak atlet-atlet kita di Bontang atau Kalimantan Timur yang bisa berhasil ya pada event-event yang lebih besar lagi di internasional. Nah, sekarang Mas Eza ini dalam bidang apa Bu kemarin menang itu? Kebetulan Eza ini kita latih dia bowling. Bowling ya? Khusus bowling ya. Perlu saya informasikan, Eza ini pernah juara waktu di Riau, juara 1 bowling juga. Tapi tahun berikutnya 2019 kita tidak bisa keluar negeri karena ada kendala, digantikan sama tuan rumah. Nah, baru kemarin Eza kebetulan waktu kita ada saya rapat, kebetulan ada bowling, jadi saya berusaha untuk supaya Eza bisa main. Bisa bisa bertanding ya. Tadinya nggak ada itu ya. Iya. Oke, Mas Eza, selamat ya. Ya. Luar biasa sudah membanggakan Bontang dan Indonesia ini, pedagusan negara ya di event itu. Ya, perasaannya gimana, Mas Eza? Bangga, terus bahagia ya. bahagia. Mas Eza di Bontang tinggal di mana? Loktuan. Ya, pemirsa PKTV, apalagi anak Loktuan Kota Bontang ya, harus bangga karena ada salah satu warganya yang sudah menoreh prestasi yang luar biasa. Bukan saja di Indonesia, tapi internasional. Dan medali emas. Prestasinya medali emas luar biasa. Bu, atau Mas Eza dulu, mulai kapan senang dengan bowling ini? Pas ada event 2018 waktu di Riau. Di Riau itu event apa itu? Bowling juga. Waktu itu kita ada Pornas di Riau. Pertama kali ya di Riau. Pekan olahraga nasional. Iya, di Riau. Tahun 2018. Ya. So, itulah awal ikut pertandingan di tingkat. Dan itu menang. Menang juara 1 kebetulan. Menang juara 1 ya? Iya. Luar biasa. Nah, 2018 itu latihan di Bontang ini kan orang aneh gitu, di bowling kan nggak sembarang, kalau sepak bola banyak nanya gitu ya. semua kan, gimana kamu latihan apa? Iya, di mana itu? Pada nanya semua sama temen, gimana kamu latihan? Bilang di PT Bada. Untung kita punya lapangan ya, punya tempat. Iya. Sulit latihan awal-awal, gimana? Awal-awal sih sulit, karena kalau aku lihat terus di YouTube caranya bagaimana. Oh, lihatnya di YouTube ya? Awalnya latihan sulit, terus dia di YouTube pelajari. Ada teman-temannya yang senang juga. Ada juga sih. Kenapa sih senang dengan bowling? Cari kayak tantangan baru yang kayak yang lain kan, futsal kan sering ku coba. Wah, ini luar biasa. Akhirnya tertantang ya. Iya. Iya, padahal itu olahraga mahal itu. Gitu sih. Olahraga yang tidak semua orang bisa. Kok senang dengan bowling? Awal-awal sih nyoba aja, tapi lama-lama kok tambah lebih menantang anunya. Iya, ya akhirnya senang ya. Iya. Dan tidak membayangkan akan ikut event atau ikut perlombaan itu, membayangkan nggak? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Ini yang menarik Bu. Ibu sebagai pelatih juga ya. Waktu latihan, terus kenapa Ibu akhirnya menawarkan Mas Eza untuk lomba
ikut lomba gitu, meskipun mungkin di Riau atau di mana dulu? Ya, kebetulan waktu itu saya pelatihan selama 3 hari di Jakarta. Terus saya dicari. Itu 3 hari itu TC ya? Ya, Atau apa? Saya di sini mewakilin Kalimantan Timur. Oke. Dilatih di Jakarta. Terus selama 3 hari saya pulang. Terus saya dikabarin. Kebetulan saya sebagai pengembang olahraga. Saya lihat nih siapa nih. Saya tanyain sama ibunya Eja. Ibu mau nggak kalau Eja saya latih buat bowling? Nah kebetulan beliau setuju. Akhirnya saya latihlah Eja. Akhirnya dilatih. Iya. Oh, waktu itu ibu membayangkan kira-kira memang punya bakat ya Eza ini? Sebenarnya Eja dulunya tidak punya bakat. Bahkan Eja selalu marah sama saya. Dia bilang sama saya, Ibu Yeti datang terlambat, selalu marah-marah sama saya, bentak-bentak. Tak bilang, ibu itu bukan marah-marah, tapi buat kamu supaya semangat, supaya kamu bisa gitu sama saya. Hasil dari ibu marah-marah, Eja juara enggak? Juara lah. Nah. Kenapa marah ke Bu Yeti? Kadang kalau latihan datang duluan, dia belakangan. Oh iya, saking semangatnya ya, jadi datang duluan ya. Iya, saking semangatnya jadi datang duluan, terus akhirnya protes ya. Terus setelah ibu melihat bakat yang begitu, terus ditawari mau, terus ibu daftarkanlah ke. Ya. Pertama ikut lomba apa? Pertandingan di mana? Ya itu di Riau. Langsung ke Riau. Oh iya, karena itu khusus. Karena saya lihat dia cara lemparan, cara apa segala bagus. Terus kebetulan di PT Badak kan ada 2 orang yang saya kenal, Pak Deo sama Mbak Yana. Betul, dia kan pemain bowling nasional. Jadi saya minta pelajari sambil trik-triknya yang bagus gimana. Dan kebetulan saya lihat Eja memang dari postur, dari ini cara perlemparan segala macam dia bagus gitu. Jadi makanya saya ambil Eja untuk bowling yang berangkat ke Jerman ini. Sebenarnya ada 2 anak orang Badak juga Pak yang bisa main bowling. Cuma karena saya lihat memang dari ininya kemarin yang waktu nggak jadi ke Abu Dhabi, itulah saya minta datanya Eja untuk bisa berangkat menggantikan ke Abu Dhabi kemarin yang batal. Sempat ke Abu Dhabi juga? Tidak sempat karena batal. Batal itu ya. Nah, perlu diketahui Eja ini selain juara 1, Eja ini untuk perorangan dia 5 terbaik dari 49 negara yang ikut. 5 terbaik dari 49 negara yang ikut. Iya. Luar biasa. Jadi ada beberapa kategori ya? Iya. Yang kategori tunggal atau apa itu? Iya, jadi double itu dia juara 1, terus yang untuk perorangan dia itu urutan ke-5 terbaik dari 49 negara tadi. 2 prestasi itu termasuk 5 besar ya berarti ya? Iya. Untuk internasional. Ya, alhamdulillah ya Jaya. Yang tunggal ya. Apa yang membuat Mas Eza ini berhasil ya? Maksudnya dalam kelemahan dari negara-negara lain seperti apa? Tentunya kan negara-negara lebih hebat sebenarnya ya. Mungkin karena dia termotivasi Pak ya. Dia mungkin itu ini, jadi dia merasa aku harus bangga dong anak Indonesia yang bisa mewakili Indonesia pergi ke Jerman. Begitu ya, Jak? Berapa orang dari Indonesia, Mas Eza? 10 ya? Apa total? Yang untuk cabur bowling? 3 orang. 3 orang. Oh, cowok semua. Cowok semua. Wah, luar biasa. Setiganya ada yang dapat emas semua atau Mas Eza aja? Tidak. Tidak ya. Mas Eza aja. Nah, pemirsa PKTV dari cabur bowling untuk yang dikirim ke Jerman, Mas Eza saja loh yang dapat emas. Mungkin yang lain belum waktunya, tapi kita sangat apresiasi di sini bahwa ada putra kita di Kalimantan Timur, di Bontang, yang ternyata prestasinya luar biasa, bisa menorehkan tinta emas di sana, mendapatkan medali emas untuk kategori tertentu, dan kategori lainnya 5 besar terbaik internasional dari 48 peserta yang ikut. 49 peserta dari seluruh dunia yang ikut. Nah, seperti apa nih? Coba
kebanggaan kita terhadap Mas Eza ini luar biasa. Nah, sekarang kalau kita lihat dari dukungan Bu, waktu Mas Eza ini berangkat gitu, bagaimana Ibu akhirnya melobi-lobi lah ya ke pemerintah, ke perusahaan, seperti apa perjalanannya? Ya, kebetulan Ketua Soina Bontang ini adalah Bapak Agus Aris Asa. Nah, sama beliau saya berkoordinasi, terus habis itu kita ke Dispora, ke Bapak Wali Kota juga. Jadi alhamdulillah pemerintah sangat mendukung sekali dalam hal ini. Kalau tidak kan kita tidak berangkat. Iya. Jadi dukungan pemerintah untuk memberangkatkan ya, karena ini adalah salah satu kebanggaan ya akhirnya ya, setelah berangkat maka prestasi sudah berangkat aja udah luar biasa sebenarnya. Ya, benar. Sudah menurut saya ini luar biasa ya, makanya apalagi mendapat emas gitu. Nah, makanya ini adalah salah satu yang mesti harus kita banggakan semua pemirsa PKTV, sehingga ini bisa memotivasi atau menginspirasi ya bagi teman-teman yang lain yang ingin berprestasi ya. Nah, kira-kira Bu Yeti, setelah melihat seperti ini bakatnya Mas Eza, terus bagaimana akhirnya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain? Kira-kira apa ada upaya seperti itu? Nah, kita akan nanti minta bantuan PT Badak juga. Kalau bisa untuk selain Eja, mungkin kita akan mencari bibit-bibit lagi yang baru. Maksudnya jadi kalaupun ada perlombaan, minta anak laki 3 atau berapa, jadi kita bisa untuk mengikutkan. Tapi kita juga berharap dukungan dari pemerintah, dari perusahaan atau lingkungan sekitar Kota Bontang ini yang khususnya bisa memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus. Gitu mungkin, Pak. Ibu Yeti hari-hari ngajar atau? Saya kebetulan ngajar di SLB Negeri. Ngajar di SLB guru ya Bu ya? Iya. Baik pemirsa PKTV, cukup menarik cerita dari Bu Yeti dan Mas Eza bahwa event internasional yang setelah dilakukan di Jerman ya, yaitu Special Olympic World Summer Game yang sudah dilaksanakan pada tanggal 17 Juni sampai tanggal 25 ya. Waktu itu kita ngirimkan atlet kita dan alhamdulillah ternyata memang prestasinya sangat luar biasa. Bu, waktu perjalanan ke sana dulu gimana? Mulai tanggal berapa dulu berangkat dari Indonesia? Seperti apa? Kita waktu itu Patnas dulu 1 bulan kan di Semarang. Setelah itu mereka berangkat tanggal 11 Juni, terus ditempatkan di tempat-tempat atlet segala macam, terus mereka melihat tempat pelatihan dan berlatih di Semarang itu ya? Bukan, waktu setelah di Semarang untuk berangkat ke luar negeri. Itu mereka latihan untuk persamaan sama negara-negara lain yang ikut, yang setelah di Jermannya. Nah, kebetulan sebenarnya saya tuh takut sama Eja, Pak. Mengingat yang main itu kan besar-besar badannya ya, Eja ya. Padahal ini sudah besar ini. Ini kecil, Pak. Ini cuma tinggi aja. Yang lainnya kan besar-besar, gendut. Cara pukulnya. Sebenarnya ngeliat Eja ini saya deg-degan juga. Apa bisa ya 172? Si Eja dari Indonesia yang kayak begini ya bisa menang. Tingginya berapa? Eja tingginya berapa aja? 160, 70 ya? Tinggi 170 lebih ya. Wow. Nah, jadi saya sebenarnya deg-degan juga ya ngelihat Eja. Eja cuma ya. Tapi alhamdulillah ya, lihat orangnya besar-besar gitu kan. Pukulannya juga mungkin. Iya, pukulan mereka. Terus kan kalau di Soina ini Pak, orang tua pun bisa main. Oh, maksudnya main gimana? Maksudnya
tidak batas umur yang ini. Jadi kalau misalnya Oh, mereka iya, minta tidak misalnya ada. 16, jadi sampai Iya. 70 tahun pun kalau dia kuat dan ini Bisa jadi ikut. tidak memandang umur, maksudnya tidak melihat Makanya ini umur. dikatakan spesial ya. Ya, karena anak-anak ini spesial, anak-anak yang luar biasa, bintang dunia ya. Iya, iya, Jadi iya. makanya lihat Eja gini, lihat ini lawan-lawannya Kayak nggak begini. mungkin ya? Dia nggak mungkin gitu, tapi Iya, iya. alhamdulillah Tuhan berkata lain, si Eja juara 1 dengan urutan kelima terbaik Wow. dari 49 negara tadi. Gimana Zak? Waktu melihat lawan-lawanmu seperti apa waktu itu? Yakin atau Yakin sih. yakin ya? Iya. Yakin menang atau yakin selesai? Jangan-jangan yakin lempar. Ada tekniknya nggak sih waktu lempar bisa berhasil itu? Apa keyakinanmu? Apa ya? Nggak ada sih Nggak ada ya? Ngalir aja gitu ya? Ngalir aja. Pokoknya lempar aja gitu ya? Berapa kali pertandingan Bu waktu itu? Kita di sini ada ikutnya, sebenarnya kita ikut itu ada 9 cabang olahraga. 9 cabang olahraga? Iya, Diikuti kita semua? ikutin. Di Indonesia, Indonesia, oh iya. mengikutin cabang olahraga Oh, ada 9 aja. Sebenarnya banyak, cuma kita ya Yang ada atletnya ya? jadi yang kita ikut itu bowling, lari, renang, Tenis meja, badminton, tenis meja, senam ritmik dan senam artistik. Oh, Tuh, dan apa itu ya? kebetulan juara semua kita. Teman. Yang kita ikuti ini semua juara semua. Wah, wah, wah. Anak-anak. Memang Indonesia lumayan ya, Ya. pembinaannya bagus berarti ya. 14 emas kita kemarin dapatnya. Wah. 14. Peringkatnya ke berapa itu dari 100 sekian? Saya belum lihat, Pak. Cuma segitu ya, internasional. Saking Tapi yang banyak penting kita bangga bahwa ternyata dari sosok Mas Eza ini bisa Ya. berhasil mendapatkan medali yang. Nah, Mas Eza mulai awal pertandingan itu ada ininya ya, apa namanya? Berapa kali pertandingan gitu ya, sampai mengalami berapa kali lempar gitu. Itu Apa istilahnya di ngelihat sana? 10 kali. 10 kali. Iya. Oh. 10 kali lempar. Kebetulan waktu ini dilihat dari pelemparan pertama, kedua dan urutan-urutannya itu baru nanti kan mereka ini ada bertiga nih Pak. Nah, Bertiga. jadi dia dari skor dari pelemparan itu mana ini kebetulan Eja yang terbaik. 3 itu sama anak mana? Garut Garut. sama Palembang. Benar, Palembang. Garut, Palembang sama Bontang ya. Wah, bisa ketemu akrab ketemunya di Semarang itu ya. Ketemunya di Semarang kemarin Pak. Waktu ngumpul aja gitu ya. Iya, iya. Eza di Jerman bagaimana latihannya sebelum bertanding? Apa ya? Semangat aja sih. Semangat aja ya. Ada latihan-latihan ya Bu? Nggak ada Pak. Karena kan saking banyaknya itu kan mereka kan ganti-ganti ya. Ganti-gantian. Senang nggak ke Jerman? Cocok makanannya? Makan apa? Roti aja sih. Roti aja ya? Iya. Nggak ada nasi? 2 minggu kadang dapat nasi. Nasinya di sana kadang beda Pak. Beda ya. Tadi makannya daging. Daging tapi Daging. kalau Buah. buah Oh, cocok aja ya? Iya. Nggak sakit di sana? waktu pas pembukaan aja sih dengan Apa, asam pusing? lambung. Asam lambung. Asam lambung. Iya, iya, iya. Penyakitnya asam lambung. Iya. Pemirsa PKTV, kita cukup bangga mendengar kabar ini dan ini sesuatu prestasi yang jarang didapatkan, apalagi sekelas internasional. Mas Eza bisa mendapatkan emas ya. Tentunya layak untuk mendapatkan apresiasi dari siapapun ya, yang kira-kira pemerintah, perusahaan mungkin, atau siapapun yang merasa appreciate. Saya kira sangat layak kita persembahkan kepada Mas Eza. Nah, kita coba akan sambung ya nanti dialog ini setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap di PKTV Talk.
Pemirsa PKTV, kita kembali di PKTV Talk. Kita mencoba mengangkat tema Harumkan Bontang di event spesial Olympic World Summer Game atau SOWSG yang diadakan di Jerman, di Berlin di Jerman pada tahun ini, pada bulan yang lalu, 10 hari yang lalu udah pelaksanaannya pada bulan Juni ya, tanggal 17 sampai tanggal 25 Juni yang lalu. Dan salah satu atlet yang berhasil meraih medali emas yaitu Mas Muhammad Yafi Eza Mahendra dari studio kita, dan ada didampingi oleh pelatih Bu Yeti Herliana. Tadi sudah banyak diskusi atau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana waktu itu cerita-cerita menarik pada saat sebelum pertandingan, dan mungkin saya akan berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tentunya kita patut memberikan apresiasi kepada Mas Eza karena prestasinya sangat luar biasa. Yang pertama, meraih medali emas pada kategori tertentu dan kategori yang lain menjadi 5 besar dari 49 negara untuk 5 besar terbaik. Nah, ini layak ya mendapat apresiasi karena sangat luar biasa. Nah, Bu Yeti, pada saat mungkin latihan ya, pada saat latihan, apakah sosok Mas Eza ini termasuk yang sulit atau yang mudah diberikan materi atau teori? Alhamdulillah selama saya melatih Eza enak aja Pak. Enak aja ya. Nah ini cuma kalau dia capek mungkin merasa jenuh gitu ya, dia santai dulu, dia kamera atau apa gitu, dia ngobrol sama siapa. Setelah saya bilang ayo aja cepet, kapan lagi ini kita ini sampai 13 ronde untuk mainkan, sementara kamu baru sekian, ayo cepet gitu. Langsung dia bilang marah aja katanya. Tapi dia langsung ambil bola. Alhamdulillah Eza anaknya enak diatur, komunikasi juga gampang sama Eza ya. Jadi tidak sulit ya pada saat ini ya. Eza waktu dilatih kesulitan nggak? Enggak juga sih Pak. Enak aja ya, bisa ngikuti arahan pelatih. Iya, berapa lama dalam seminggu latihannya? Berapa kali pertemuan? 2 kali seminggu Pak. 2 kali seminggu. 3 kali. 3 kali seminggu. Satu pertemuan berapa jam? Kadang enggak mesti Pak. 2 jam lebih. 2 jam lebih ya. Yang penting latihan aja seminggu 3 kali. Ya Pak. Iya. Memang standar seperti itu Bu ya. Maksudnya yang dilakukan selama ini ya. Enggak, sebenarnya mau berapa kali sih nggak apa-apa. Cuma kan saya ngajukan ke perusahaan. Oh iya, karena itu izin ke dalam ya milik karena kan perusahaan. selain kami kan mereka ada juga ada yang lain. Kalau bisa kita sering lebih bagus ya hasilnya. Tapi dengan seperti ini kan akhirnya kita bangga ya, karena ada siswa atau mungkin dari perusahaan pun juga mungkin bangga ya, ada seseorang yang ternyata bisa berkiprah pada event internasional malahan ya. Ya Mas Eza ya. Mas Eza ini selain bowling apa yang suka? Futsal. Iya. Oh, tapi futsal belum pernah sampai juara nasional ya? Enggak. Tapi tetap pengen ya. Wah luar biasa. Udah gini aja masih semangatnya untuk coba-coba yang lain ya. Iya. Waktu berangkat ke Jerman persiapannya apa? Makanan? Enggak ada Pak. Bahasanya gimana di sana? Kalau di sana kadang aku pakai aplikasi Google Translate. Oh iya. Sempet ngomong dengan bahasa. Iya. Tapi bahasa Inggris kan atau bahasa Eropa? Bahasa sananya. Sananya itu Jerman ya? Iya. Wah, bisa gitu nyampaikan? Iya. Kalau nggak ngerti lagi lihat di HP. Di sana waktu selain tadi makanannya kan sulit ya? Iya. Terus yang dilakukan apa? Makan apa yang? Kalau daging, kalau kulit sekarang sapi, kadang terus kalau buah. Jalan-jalannya kemana saja? Ke tempat pertandingan yang lain sih Pak. Kayak lihat-lihat kayak pertandingannya renang, terus lari. Sama-sama teman-teman yang lainnya. Kotanya maju nggak di sana? Bagus nggak? Bagus, terus ya di sana asik sih orangnya, pada
ramah semua. Waktu di Wiesbaden juga di Frankfurt, ya juga Enak ya. enak. Berapa hari di sana? Di Frankfurt 4 hari, Mm-mm. terus di Jermannya 1,5 bulan ya. Nggak nyampe. Nggak nyampe ya, 1 bulanan lah. 5 hari, kalau nggak 5 hari. 5 hari. Apa yang menurut Mas Eza bangga dengan daerah di sana? Melihat bersih atau seperti apa? Apa ya? Bersih aja sih, Pak. Lihat bersih terus ramah. Itu ya yang didapatkan ya. Iya. Ada cerita menarik nggak waktu di sana? Pengalaman atau cerita apa gitu? Nggak ada sih, Pak. Kalau malam kemana gitu ke malam? Kalau Ngumpul malam- aja. Kalau malam ya mungkin di hotel aja sih, nggak pernah kemana-mana. Jalan-jalan ke luar gitu nggak Ya, sempat ya? jarang. Kalau Karena di siang sana dingin kan. dingin ya? Oh, pas musim dingin ya? Iya. Pakai jaket terus. Biar pakai jaket tetap tembus, Pak. Oh, tetap dingin ya? Iya. Nggak turun salju ya? Enggak. Iya, Ibu waktu di sana dampingin terus ya? Special Olympics. Kita kebetulan beda tempat. Oh, beda tempat. Ya. Eja itu kebetulan tempatnya jauh dari kami. Nah, jadi jauhnya itu berjarak. kalau kesananya tempat Eja itu saya harus naik bis 2 kali, naik jauh ya? kereta, ya naik kereta api itu, Terus sampai naik kereta api juga? iya, Berarti beda kota ya? beda kota, dia di Frankfurt ya tempatnya Eja. Frankfurt. Jadi saya tuh ke tempat Eja itu jauh, jauh sekali perjalanan saya ke tempat Eja. Oh, tapi bisa itu. Bisa. Kebetulan kita punya ID card. Jadi ID card kita itu naik bis, naik kereta api kita nggak bayar. Jadi Menunjukkan itu. iya, kita harus kalungin selama kita mengikuti kegiatan apapun itu harus kita bawa. Oh, itu seluruh dunia ya? Maksudnya Iya, seluruh datang ya? negara-negara semua. Jadi biar tahu oh ini dari Indonesia, oh ini dari mana. Seperti itu. Dari Indonesia berapa orang? Dari Indonesia semuanya jumlahnya 42 orang. 42 orang. Ya, atletnya 22 orang, sedangkan partnernya 3 orang. Dampingin di sana ya? Iya. Terus di sana koordinasinya bagus ya antara satu rombongan itu ya? Ya, bagus. Jadi kalau misalnya di saat Eja tidak main bowling, Eja dengan grup-grupnya ke tempat orang olahraga lain. Jadi ngasih spot, ngasih semangat gitu lah. Karena begitu kita kan pula- hanya sedikit aja. Begitu pula pada saat Eza main. Iya, kalau di saat main bowling kita tidak boleh melihat Oh, Eja. kenapa itu? Karena di sana penuh ketenangan. Oh iya iya, Ya, memang jadi aturannya begitu. Iya, memang aturan. Jadi ke tempat Eja, saya pun mau ketemu Eja itu di sana kebetulan ada yang untuk membaca saya bahwa ini adalah pelatih daerahnya dia begini. Baru kita bisa, karena memang tidak boleh. Kalau khusus untuk bowling tidak boleh dilihat. Oh, harus tenang ya, tidak ya? Harus tenang di sana. Tidak boleh diganggu sama pelatih itu sebenarnya nggak boleh Tidak ya? boleh. Harus Jadi ada alasan ya khusus. pelatih jauh di luar dari ini. Dari Di area. ya di arealnya dia ada area tapi dia jauh seperti kita begini. Jadi kalau di area jadi pakai gerakan tangan aja. Oh, karena jauh ya? Ya, karena kalau misalnya ini kalau kita ketahuan hubungin Eja di dis kan nggak bisa main Ya, lagi, nggak ya boleh ya? nggak boleh sama sekali, ketat peraturannya buat dis. Jadi Eza sendiri yang mampu harus Ya. mampu menerjemahkan apa yang strategi yang harus dilakukan ya? Mahendra. Jadi nggak bisa langsung dapat instruksi dari pelatih, nggak bisa langsung. Ya, makanya sebelum mereka bertanding itu kan mereka sudah diajarin nanti begini. Jadi waktu pas tanggal 11 mereka datang, jadi mereka itu sudah diarahkan. Jadi waktu pas tidak ada pelatih kan mereka udah pintar sendiri. Semua waktu-waktu ini tahu sendiri, Please paham. recognize Ya. the outstanding athlete. Itu aja ya? Bitte. Harus main sendiri ya, strategi sendiri ya, biar untuk itu. Iya. Nggak sempet sakit di sana? Eja nggak pernah sakit. Enggak. Nggak pernah kok. Waktu pas pembukaan aja sih jangan. Karena senang nih. Tenang Eja kok di sana, mau kerja di sana Eja. Wah, amin. Mau Eza kerja di sana? Kalau ada rezeki, Pak. Ingin ya, bagus. Karena di sana gajinya gede katanya. Ya, Bu pada saat di sana terus mendampingi teman-teman atlet gitu ya. Bagaimana kesan Ibu datang ke negara orang, terus kesan yang terbenam lah di
Alhamdulillah kita senang ya Pak ya. Satu karena senangnya kita bisa ngelihat negara orang yang begitu maju. Oke. Tapi ada kendala juga dalam hal bahasa Pasti ya. dalam hal makanan. Itu mungkin ini ya. Tapi kalau senang luar biasa, senang sekali. Terus yang bisa dijadikan pelajaran saat kita di Indonesia kira-kira apa? Yang saya ini kan saya bisa ngambil mereka itu apa ya, sportif. Oh, sportif. Kedua semangat. Dan mereka kalau bilang tidak. Oh, konsisten. Jadi, ya. Nah, itu beda dengan kita mungkin kalau ya. Nggak mampu bilang enggak. Ya, mereka begitu. Itu yang membuat Kadang nggak saya mampu bilang iya, tapi dipaksakan akhirnya hasilnya nggak bagus ya. Jadi mereka kalau enggak ini no. Nah, jadi mereka ini sendiri gitu. Sportif sekali. Iya. Eza, apa yang jadi oleh-oleh dari Jerman atau dari Frankfurt, katanya di kota Frankfurt ke sini? Apa ya? Disiplin ya tadi ya katanya. Rasa disiplin itu menjadi salah satu motivasi sehingga di sini bisa lebih belanja nggak kemarin? Coklat di sana ya? Enggak beli coklat sih Pak. Beli apa ya kemarin ya? Sweater aja sih Pak. Oh ya, sweater. Karena dingin ya. Sampai di sini panas ya. Di sini ya. Biasa PKTV kita sambil diskusi sekaligus Anda juga menyaksikan video-video yang tadi kita tayangkan. Itu adalah video-video pada saat Mas Eza dan Bu Yeti ikut berjuang ya, memperjuangkan sebuah dalam pertandingan yang ternyata pertandingannya sudah sangat luar biasa, menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat membanggakan. Mas Eza, ini bisa dijelaskan satu apa? Yang satu medali emas, yang satunya peringkat 5 terbaik. Ini ya. Ini diperoleh pada event yang berbeda ya, Bu? Ya, ini pada tanggal 24, sedangkan ini tanggal 25. Oh. Waktu menerima ini dikalungkan terus ada seremonial seperti di Olimpiade gitu ya, Mbak? Iya, sama. Indonesia Raya ya, dinyanyikan di situ. Bisa ditunjukin, Mas? Oke. Ya. Bu Yeti, untuk terakhir nih, kira-kira kalau lihat prestasi yang sungguh membanggakan seperti ini, terus Kota Bontang juga semakin berkembang, ada dua perusahaan, khusus olahraga bowling atau olahraga apapun mungkin ya, apa kira-kira yang diinginkan oleh Bu Yeti? Ya. Pertama-tama saya ingin supaya sebenarnya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini banyak. Olahraga pun yang kita ini kan banyak, bukan hanya bowling. Ya, ada bola, ada renang, ada lari, atletik, apa segala. Ya, semoga aja harapan saya ke depan sebagai pelatih, pemerintah Kota Bontang, perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan Kota Bontang mau untuk berpartisipasi untuk kami, misalnya kalau kami ingin berangkat kemana apa segala, bukan berarti selama ini kami tidak dibantu. Kami selama ini selalu dibantu dari pemerintah, dari PT Badak maupun PT Pupuk. Ya alhamdulillah. Tapi semoga kedepannya lagi bukan hanya Eja aja satu orang, tapi kita bisa mengirim beberapa Eja yang bisa berangkat untuk keluar nantinya. Optimis sebenarnya Bantang bibitnya banyak bagus-bagus, maksudnya anak-anaknya ya. Ya, kebetulan anak-anak kita ini alhamdulillah di Bontang ini, Kalimantan Timur ini, zona yang aktif adalah Kota Bontang, Kota Bontang, Kabupaten Berau, sama Tenggarong baru aja mulai ini. Balikpapan sama Rendah? Ya, baru untuk mau ikut-ikutan olahraga. Jadi gitu. Bontang ini sudah lama sebenarnya. Sudah lama, ya benar, dari almarhum Pak Jelani dulu. Jadi kami ini cuma melanjutkan aja. Iya, luar biasa. Mas Eza, apa harapannya? Pada pemerintah mintanya apa? Pada perusahaan atau pada masyarakat? Seperti atlet saya begini, saya minta buat dikerjakan di tempat yang bagus buat cari kerjaan. Wah, semoga perusahaan atau pemerintah yang mendengarkan siaran ini langsung nih
karena ini sudah siap kerja ya, prestasinya bagus, tentunya juga perusahaan pasti memberikan peluang kepada Mas Eza ini untuk bisa membantu dalam proses-proses pekerjaan dan menjadi karyawan yang oke, pegawai yang oke. Saya kira ini tidak salah kalau pemerintah pun juga, saya kira untuk menjadi pegawai juga sangat layak sekali. Dalam hal-hal tertentu bisa membantu dalam proses pekerjaan. Nah, ini harapan Mas Eza semoga langsung bisa didengarkan oleh pemegang kebijakan, baik perusahaan maupun pemerintah, karena ini kita layak memberikan apresiasi kepada sosok atau putra terbaik Bontang yang sudah mengharumkan nama di kelas internasional. Baik, terima kasih Bu Yeti. Setelah sudah Bapak datang, Mas Eza, kita berdiskusi di sini agar cerita-cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat Kota Bontang. Ya, baik pemirsa PKTV, cukup sekian dialog kita di PKTV Talk. Tentunya apa yang sudah kita diskusikan banyak manfaat yang kita bisa dapatkan. Semoga Anda pun juga mengalami hal yang sama gitu ya, maksudnya bisa memberikan inspirasi ya dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya pada bidang-bidang tertentu yaitu tadi kedisiplinan dan cita-cita menarik sampai bisa berprestasi bukan hanya di nasional tapi di internasional. Saya Teguh Suharjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan ketemu pada dialog atau PKTV Talk di lain waktu, tentunya dengan tema dan narasumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Beneh.